Jadi sebenarnya dalam konstelasi ini ada satu pihak lagi sebetulnya, itu PH-nya. Ya, jadi memang saya berhubungan dengan Netflix dan juga dengan production house-nya gitu. Nah, pemilihan sutradara tentunya merupakan diskusi yang melibatkan antara PH dan juga Netflix untuk mencari siapa yang paling tepat untuk menghidupkan cerita-cerita ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk Perahu Kertas sepertinya memang masih dalam proses pemilihan, but maybe Mal can elaborate on that. Karena itu baru ada 2 nih yang memang sudah confirm, yes we're on board, yang kemudian bisa ikut di dalam perayaan hari ini. Tadi pertanyaan pertamanya apa Mbak? Mengenai pemilihan apa ada nggak yang dipertahankan dari buku? Oke. Jadi sebetulnya dari buku-buku saya memang merasa dari dulu, dari sejak awal saya menulis, Perahu Kertas, Aroma Karsa, dan Rapi Jali paling ideal memang diadaptasi ke bentuk series. Karena ada perjalanan pembangunan karakter yang cukup berliku dan kaya, sehingga membutuhkan ruang besar untuk menyajikannya. Jadi saya rasa format series ini memang tepat, dan apa saja dipertahankan. Nah, dengan format series menurut saya jadinya kita bisa cukup setia dengan cerita. Karena kita punya ruang untuk menceritakannya. Kadang-kadang yang terjadi dalam proses adaptasi adalah pemotongan, kemudian pengurangan karena faktor durasi dan sebagainya. Nah, di sini kita punya ruang lebih untuk menyertakan apa saja yang ada di buku. Namun tentu itu semua kembali diadaptasi dalam bentuk audiovisual. Artinya ada hal-hal yang secara strategis dirasa, kayaknya ini kita bikin modifikasi sedikit ya, gitu. Sebetulnya itu lebih kepada kebutuhan, ini medium yang berbeda, jadi cara berceritanya juga berbeda. Tapi saya rasa dari segi spirit cerita maupun banyak detail dari cerita dari 3 semesta ini, dengan format series banyak sekali yang bisa dipertahankan. Tadi pertanyaan keduanya, akhirnya memilih Mbak Camilla dan Kak Sabrina untuk akhirnya menjadi sutradara dalam 2 film. Sejujurnya kalau saya di sini pihak yang merestui saja, ya. Tentu ada diskusi, artinya kalau misalnya mungkin, aduh kenapa itu gitu ya, tapi enggak sih, karena begitu mendengar nama mereka saya langsung yes, yes, yes dan yes gitu ya. Jadi bagi saya dalam banyak hal dalam hidup ini perjodohan itu penting. Jadi saya rasa ini juga memang sudah jodoh-jodohnya. Cerita akan menemukan jodohnya sendiri gitu, dan saya percaya dalam hal ini memang tentunya selain pemilihan secara kreatif, juga merekanya kan tentunya tertarik atau enggak gitu kan, mereka merasa sehati enggak sama cerita ini gitu. Tapi salah satunya menurut saya ini udah perjodohan sih, dan saya bersyukur sekali ada Sab dan Dini yang kemudian menjadi jodohnya cerita-cerita saya. Oke, mungkin sedikit lagi aku mau minta respon dari Kak Camilla sama Kak Sabrina waktu pertama kali diajak untuk proyek ini seperti apa, terus ada apa ya, pressure nggak, karena kan pembaca bukunya Rapi Jali dan Aroma Karsa ini banyak banget gitu fansnya, mungkin seperti itu ceritanya. Terima kasih. Sebetulnya pertama kali ditawarin tuh langsung wow, jujur ya gitu, langsung wow. Aku langsung baca juga bukunya juga. Emang kebetulan aku belum sempat baca bukunya ini. Tapi aku sangat benar-benar karena aku jujur gitu ketika ditawarin sesuatu project, terutama ketika adaptasi dari buku atau medium lain yang emang bisa aku lihat dulu, itu pasti emang aku mau tahu apakah secara yang tadi Mbak bilang gitu, secara spiritnya gitu, apakah aku benar-benar tergerak nggak ya gitu untuk benar-benar mengadaptasi ini ke medium audiovisual gitu. Dan dalam hal ini series gitu, karena kan aku tahu tantangan membuat series itu sangat berbeda ya dengan film
panjang gitu. Dan ketika aku mendengar cerita Rapi Jali dan format series yang ditawarkan, jujur itu sangat-sangat menarik dan bikin aku excited gitu. Dan aku langsung baca bukunya, jujur juga menghabiskannya dalam waktu sangat cepat. Kayak berapa buku? Berapa buku boleh dibilang gak sih? Iya, dari trilogi itu aku baca mungkin kayak in less than a week gitu. Dan benar-benar tuh semuanya tuh jadi kayak apa yang Mbak ditulis, dan aku ngerasa Mbak itu menulis dengan sangat detail untuk world building juga, untuk tiap-tiap karakternya juga gitu. Jadi aku langsung terbayang sih gitu semuanya, dan aku ngerasain gimana cerita Rapi Jali itu sangat dinamis, sangat one of a kind in a way, yang bikin aku ngerasa ter-challenge juga untuk membawa kisahnya Rapi Jali ini ke live action gitu. Dan banyaknya karakter di dalam dunia itu gitu, itu membuat sebuah tantangan baru juga gitu, kesempatan baru membuat menghidupkan banyak karakter dalam series gitu sih. Kalau dari saya kebetulan emang udah baca bukunya dari pertama terbit, jadi emang ini salah satu buku yang juga sebenarnya banyak menginspirasi saya juga, Aroma Karsa. Bahkan waktu bikin Gadis Gelatak juga tanpa sadar saya bisa lihat sih bagaimana buku ini juga banyak menginspirasi saya membuat terutama sensorik visualnya ya gitu dari diri series itu gitu. Jadi emang ini salah satu novel di Indonesia yang cukup banyak menginspirasi saya sebagai kreator gitu sejak lama. Dia waktu dikasih tawaran untuk membuat ini tentu saja tidak menolak, walaupun jujur pertama kali ditawarin ada takutnya dulu gitu, karena ini novel yang buat saya hidup dan penggambarannya atas kehidupan tuh multi layer, multi universe gitu kan. Jadi apa yang harus digambarkan oleh saya sebagai sutradara, dan kebetulan saya juga akan menulis dalam series ini, itu lapisannya sangat banyak. Tapi memang ini sesuatu yang buat saya kayak dikasih ruang untuk punya perjalanan imajinasi yang luas gitu dalam proyek ini. Jadi memang dari awal udah langsung iya gitu. Dan tapi kan juga kalau buat saya mengadaptasi itu juga tentang relasi atau kolaborasi dengan penulisnya juga gitu, dengan Mbak Di. Jadi ya waktu itu juga apakah Mbak Di nggak apa-apa gitu, apa merestui saya akan mendirect gitu-gitu. Tapi akhirnya kita ketemu terus ngobrol, saya juga pengen tahu banyak banget gitu, pertanyaan saya banyak banget gitu tentang novel itu juga, dan akhirnya lebih clear, semakin sini apa yang pengen dibuat. Yang kedua sebenarnya mungkin tantangan yang kayak yang tadi dibilang bahwa novel ini novel yang lokasinya banyak banget, dunia yang harus dibikin tuh banyak banget gitu. Dan ini tantangan yang besar banget sih buat saya sendiri bikin apalagi bikin series fantasy, kayaknya ini akan pertama kalinya juga ya di Indonesia gitu. Jadi salah satu pertanyaan saya ke Netflix juga waktu itu, ini bener mau dibikin semua ini? Ini beneran nih, boleh nih dibikin semuanya? Saya nggak akan kompromi loh sama sekali. Bener-bener akan saya bikin loh ini semua. Tapi beneran gitu kan, emang kita udah bisa atau boleh atau gimana nih gitu. Tapi Dini was saying, she really asked Netflix, did Netflix really want to do this, all of it? Because Dini really wanted to make all of it. Yeah, I won't compromise. And ya Netflix bilang, iya bener kita mau bikin semuanya. Di titik itu saya ngerasa bahwa saya diajak bukan cuma untuk berkreasi, tapi juga diajak untuk belajar lagi lebih banyak sebagai kreator, dikasih ruang pembelajaran yang lebih besar.
dikasih ruang untuk mengembangkan diri yang lebih besar. Jadi itu benar-benar apa ya, anugerah sih gitu buat saya.